Kanjeng Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dulunya itu miskin ya, miskin. Bapaknya itu mati karena ya biasalah zaman semono lagi bepergian kemana lalu ada penyamun gitu ya, peristiwa gitu-gitu. Malik bin Daror namanya. Bapaknya itu mati, ibunya itu fakir. Sehingga Anas kecil ketika umur 10 tahun oleh ibunya itu dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Saat orang-orang lain itu bawa makanan, bawa baju, bawa buah-buahan, sebutlah begitu ya, sebagai hadiah kepada Kanjeng Nabi yang baru nyampe di Madinah. Ibunya Anas bin Malik itu Rumaisah binti Milhan, atau nama julukannya Ummu Sulaim. Jenengan apa lagi? Itu ngadep Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya ini orang tidak mampu. Orang-orang lain memberikan makanan, hadiah segala macam kepadamu. Izinkan aku memberikan hadiah anakku ini kepadamu. Jadi anaknya dia hadiah. Coba nih saya kira tadi dibule, disepil karu-karuan. Kanjeng Nabi menerima Anas bin Malik kecil umur 10 tahun itu dengan senang hati. Lalu dibawa sama Kanjeng Nabi. Ngerewang Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Ketika telah tiba waktunya menikah, Kanjeng Nabi mendoakan Anas bin Malik ini, doanya begini. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik ma'atoitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak turunnya dan berkahilah segala apa yang Kau karuniakan kepada Anas bin Malik ya. Kelak itu ya, ketika Anas bin Malik wafat, dia umurnya panjang. Ada yang menyebut sampai umur 107 tahun, ada yang merebut sampai 105, pokoknya umurnya panjang. Anak cucu Anas bin Malik ya, itu 120 orang. Tentu istrinya enggak satu. 120. Ya anaknya jaluk jajan, gue isi sopo ya. Anakmu Pak. Itu barokah doa Kanjeng Nabi nggih. Wong ra duwe kok dongake Kanjeng Nabi gitu ya. Jenengan apalke doa nggih. Doa sendiri, orang tentu kabul. Tapi doa Nabi kabul so. Ada banyak sahabat yang begitu, doa khusus. Abdullah bin Mas'ud itu menjadi orang masyhur ya, ahli Al-Quran. Sampai oleh Kanjeng Nabi pernah disebut, kalau kalian pengen mendengar merdunya bacaan Jibril ketika menurunkan wahyu pertama kepadaku, dengarkan ngajinya Abdullah bin Mas'ud. Sampai dipuji so tinggi itu. Barokah dari Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini spesialisasinya, job desknya gitu ya. Ngurusi sendale Kanjeng Nabi sama tongkatnya Kanjeng Nabi. Sendale disiapkan, dibersihkan gitu ya. Dan gambarannya itu begini. Sendal kanan Kanjeng Nabi itu diamankan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan cara dimasukkan ke lengannya. Sini. Sendal kirinya ke sini. Jenengan purun boten. Sendale cakku sekal ge ngoten. Mesti ra gelem. Itu lalu doa kebarokahnya seperti itu. Abdullah bin Abbas juga begitu. Abdullah bin Abbas itu didoain sama Kanjeng Nabi supaya diberi kefakihan dalam urusan agama dan Al-Quran. Kelak itu ya, seluruh tafsir yang kita kenal hari ini, rujukan pertamanya itu Abdullah bin Abbas. Rujukan pertamanya. Ukasah bin Mihson misal. Bukan Mahsun, Mihson. Nek Mahsun ngantuk. Tapi ono sanad sahabat Kanjeng Nabi mbiyen ngantukan ono. Jenenge Sofwan bin Mu'attal. Jadi itu sanad wong ngantukan nggih. Sofwan bin Mu'attal. Ukasah bin Mihson itu senengane ya. Jadi sahabat Nabi itu unik-unik. Jadi enggak semuanya selevel Abu Bakar gitu, enggak. Unik-unik. Sing rada nyelutak-nyelutak nggih kathah.
Rada ora pati ngertian ya kathah. Sing tanda petik kewanen nggih kathah. Tapi mereka sayang Nabi gitu kan. Poinnya kan di situ. Ukasha bin Mihsan itu senengannya itu melipir nyerai Kanjeng Nabi. Suatu hari Kanjeng Nabi menuturkan bahwa ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Niku Masun. Ukasha bin Mihsan niku langsung Kanjeng Nabi kula dongake ngoten niku. Kanjeng Nabi saking baiknya nggih dongake itu ya Allah Mas. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, "Sudah engkau masuk 70.000 itu." Ngoten niku. Barokah tengil nggih. Tengil. Ukasha bin Mihsan iki ngoten niku. Ada lagi yang didoain Kanjeng Nabi niku ming mergone orang yang pertama kali memasang lampu di Masjidnya Nabi, nggih mungkin oblik atau teplok gitu nggih zaman dulu nggih. Namanya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariji. Itu orang yang pertama pasang lampu di Masjid Nabi. Kanjeng Nabi tanya, "Siapa yang pasang lampu ini?" "Saya wahai Rasul." Lalu sama Kanjeng Nabi didoakan, "Ya Allah, terangilah kuburannya Abu Ruqayyah juga akhiratnya." Itu kan dalam kurung masuk surga nggih. Masuk surga gara-gara lampu. Ini riwayat gini banyak banget kalau diterangkan. Saya bisa nerangkan, tapi banyak banget. Poin yang ingin mungkin bisa kita garis bawahi hari ini adalah, perhatikan, dari barang yang besar sampai barang tanda petik nuwun sewu sepele, kayak pasang lampu nih, kan sepele tuh. Itu ketika nisbatnya kepada Kanjeng Nabi lalu menjadi jebol langit gitu loh. Lalu menjadi blos niku. Unlimited lalu nilainya gitu. Mula nek jenengan seneng rambut panjang nggih mulai sakniki diniatke dereke Kanjeng Nabi ngoten iki. Nek seneng nganggo pomade dia kan Nabi. Nek seneng jenggotan dirapiin dereke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sendale niku sing dijepit ngoten iki. Jadi sendale niku sing nganggo tali modele jepit. Jenengan nek sendale ngoten niku niatke, oh sendale Kanjeng Nabi ngoten iki. Saya ngebayangin gini ya. Problem kebanyakan orang hari ini, nun sewu nggih bahasane agak begitu. Ialah diinfeksi oleh ilmunya, tetapi hatinya itu tidak ada ketundukan dan cinta kepada Kanjeng Nabi. Itu problemnya. Begitu banyak orang itu yang ahli sirah, ahli hadis, macam-macam. Mereka bisa menuturkan begini begitu. Tapi itu justru membawa ke bu'dan, jauh dari Gusti Allah. Jauh dari Kanjeng Nabi. Karena tidak didasarkan, tidak berangkat dari cinta kepada sirah yang dibacanya. Tidak berdasar kepada cinta kepada dalil-dalil yang dibacanya. Orang nyari dalil kan untuk memenangkan dirinya sekarang. Gitu. Jenengan nek pengen golek dalile wong sugih di Al-Qur'an ya ada. Dalile tamu kudu disuguhi mentereng ya ada. Dalile kudu patuh ulil amri dalam kurung pejabat-pejabat ngoten niku nggih ada. Tapi kan hati selalu mahatorot itu yang terlintas di hati aja Gusti Allah paham kok. Maka itu lalu yang menyebabkan pudarnya berkah. Ilmu hanya berhenti sebagai ilmu. Ilmu tidak sublim di dalam hati karena tidak punya wadah cinta di situ. Itulah problemnya. Maka lalu yang kerap terjadi adalah ketika orang mengutip Sayyidah Aisyah misal, itu lalu yang dihamparkan dan ditujukan adalah untuk membela dirinya di hadapan gender-gender itu loh. Itu apa itu? Enggak membawa kemana-mana. Padahal rasa gender-gender bojomu soleh wis mesti apike karo sampean iki. Gitu. Ora mungkin ana Kanjeng Nabi dawuh, "Aku orang yang paling sayang sama keluargaku," kan ngoten niku. Hiya rukum dan sebaik-baik kalian hiya rukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama perempuan-perempuan kalian. Ngoten niku. Jadi rasa dituntut-tuntut gender wis otomatis apik ngono niku. Tapi perhatikan, orang mengutip itu hanya untuk
memunculkan sesuatu yang itu lalu menimbulkan problem. Takwil-takwilnya itu lalu takwil-takwil yang tidak berdasar batin, tidak berdasar hati atau kekayaan rohani. Maka yang terjadi kemudian itu kan seperti yang dikatakan Al-Quran itu. Ya, ada ar-ru'bah, gonjang-ganjingnya hati. Karena mengatakan sesuatu, hidup sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Begitulah kami memang sengaja menumbuhkan olok-olok di hati mereka akibat kezaliman dan kemujrimannya mereka. Gitu. Lalu senengannya ngolok-ngolok. Siwak diolok-olok. Baju putih diolok-olok. Wong seneng jenggot diolok-olok. Padahal itu bisa jadi orang yang miara jenggot itu niatnya itu dereknya Kanjeng Nabi, dan tentu saja itu lalu menjadi adiluhung. Walaupun ya, kita tahu sekali lagi itu tetap sifatnya adalah sunnah. Nek panjenengan enggak punya jenggot ya usah. Memang gennya enggak berjenggot. Kan enggak perlu dipaksa ya. Tapi kan juga tidak pada tempatnya lalu kita mengolok-ngolok kalangan yang begitu. Karena memang itu ada nisbatnya, ada jalan sanatnya, ada jalan nisbatnya. Dan sebagainya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu begini. Mari berusaha menambah ilmu dan sekaligus amalia. Dalam maksud dan tujuan. Betapa jika hati kita itu semakin mampu menisbatkan diri kepada Allah Ta'ala, kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lalu nilai-nilai agung yang diparingkan Allah Ta'ala kepada hidup kita, keberkahan, ketentraman, kedamaian, itu menghampar luas. Yang kedua, agak dikurang-kurangi untuk mengikuti ungkapan-ungkapan yang tidak berdasar tuntunan. Apalagi sifatnya lalu membawa benturan-benturan. Segala yang di dalamnya ada benturan, itu tidak ada maslahat. Segala yang di dalamnya tidak ada maslahat, tidak ada keberkahan. Pasti begitu. Jenengan rezekinya tidak akan berkah jika ditegakkan dengan cara menyakiti, merugikan orang lain. Enggak ada. Pintu berkah mesti selalu diantaranya maslahat. Karena itu keterangan-keterangan yang tidak membawa maslahat dalam kurung benturan, ya tinggalkan aja, buat apa. Dan yang ketiga, ya tentu mari kita perbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, juga derek ke keteladanan Kanjeng Nabi pada bagian-bagian yang kita pelan demi pelan bisa mengikutinya. Semoga Allah Ta'ala makin memudahkan jalan kita. Amin ya rabbal. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.